Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang Bola, guys. Oke, pada kesempatan ini gue bakalan sedikit mengungkap berita transfer yang beberapa hari ke belakang gue udah jarang ngebahas. Sekarang gue bakalan sedikit ngebahas. Ada beberapa berita transfer yang bisa dibilang mengejutkan, ada yang biasa aja, ada yang B aja lah pokoknya ya guys ya. Ya tanpa berlama-lama di opening ya guys ya, kita langsung aja. BDW sorry ya guys ya, agak backlight karena gua nge-recordnya siang menjelang Jumat ya ini ya guys ya. Menjelang Jumat karena ruangan juga tidak memadai, jadinya gua nge-record siang juga karena beberapa hari ini gua juga istirahat ya guys ya, jadi nggak nge-record malam-malam. Oke, langsung aja. Nah, oke, teka-teki Nicholas Jackson sepertinya bakalan sedikit ada titik terang ya guys ya, di mana pelatih Aston Villa, yaitu mantan pelatihnya Nicholas Jackson juga sebelumnya di klub Villarreal ya guys ya, menyatakan bahwa dia tertarik untuk memboyong mantan anak asuhnya ke Villa Park ya guys ya. Di sini Unai Emery sangat pede dengan dia bisa memboyong Nicholas Jackson ke Villa Park karena memang hubungan baik mereka sebelum Unai Emery melatih Aston Villa ya guys ya. Tapi di sini ada tapinya guys. Karena emang sampai sekarang teka-teki kemana Alexander Isak itu pergi kan belum jelas. Ditambah juga Alexander Isak dan Newcastle sekarang ini makin panas ya guys ya, makin istilahnya perang-perangan statement lah, kayak ada kasus yang lagi viral di Indo ya guys ya, perang-perangan statement ya guys ya. Nah di sini Newcastle benar-benar seperti kehilangan akal gitu guys, mau beli siapa sih, sedangkan Isaac sendiri sudah tidak mau memperkuat Newcastle ya di season ini karena kabarnya dia promise-nya broken, karena emang Liverpool udah melayangkan bid kepada Alexander Isak sebesar 120 juta ya guys ya, yang mana Newcastle sendiri meminta lebih dari 150 juta untuk Alexander Isak. Tapi ketika Liverpool melayangkan bid sebesar 120 juta ditolak, nah si Alexander Isak ini ngambek. Nah ngambek kan. Nah sampai sekarang kayak kehabisan akal gitu guys Newcastle. Gua harus beli striker siapa, kok kayaknya nggak ada yang mau main di klub gua gitu loh. Gitu ya guys ya. Tapi menurut gua sih kemungkinan besar sih bau-baunya Newcastle, Nicholas Jackson ini hampir 60% bakalan ke Aston Villa ya guys ya. Itu karena emang hubungan antara Unai Emery sebelumnya dengan Nicholas Jackson ya guys ya. Next, ini yang bener-bener lagi hangat banget ya guys ya. Eberechi Eze yang mana dia bergabung dengan squad London ya guys ya. Gue pindahin dulu kameranya guys. Nah, dia bergabung dengan, ini sudah pasti ya guys ya, 60 juta. Ini seingat gue sih bukan klausulnya ya guys ya. Klausulnya Eberechi Eze itu di angka, seingat gue tuh 65-an kalau gue nggak salah ya. Tapi karena terakhir klausulnya itu kan expire tanggal 15 Agustus kemarin guys. Jadi Arsenal beranilah istilahnya nebus Eberechi Eze 60 juta ya guys ya. Ini menurut gua deal yang sangat mengejutkan bagi gua ya. Kenapa? Karena sebelumnya emang dia itu bukan ke London merah guys, tapi ke London putih guys. Nah, gua nggak tahu kenapa dari yang gua baca si Eze prefer Arsenal karena
istilahnya chance dia buat istilahnya untuk memenangkan trofi itu besar gitu katanya. Padahal kalau dihitung-hitung trofi Tottenham beberapa tahun ke belakang lebih banyak ketimbang trofi Arsenal, guys. Nah, gue nggak tahu jalan pikirannya apa, tapi best of luck aja buat Eberechi Eze. Menurut gue deal yang sangat bagus sih, menurut gue sih Arsenal dapetin Eberechi Eze ya. Walaupun sebenarnya untuk sisi sayap sendiri gue lihat Arsenal juga sedikit apa sih istilahnya terpincang-pincang ya, cuma mengandalkan Saka dan Martinelli. Sebenarnya sih Eze ini bisa bermain sebagai gelandang nomor 10 ataupun nomor 8 ya guys ya. Cuma yang gue tahu sih dia sering bermain sebagai winger guys. Kita lihat aja, gue juga penasaran kiprahnya di Arsenal bagaimana, apakah dia bisa memenangkan trofi bareng Arsenal apapun itu, Premier League kah, FA kah, Community Shield kah? Community Shield tuh gak mungkin, Community Shield kan Eze udah menang guys. Terus EFL kah atau Champions League kah, kita nggak tahu kan. Siapa tahu Victor Gyökeres bisa cepat nyetel lah sama Arsenal ya guys ya, mudah-mudahan. Oke, next ada berita dari AC Milan. Oh bukan, dari dua pemain Chelsea ya guys ya. Ini siapa sih nama? Anselmino ini baru direkrut musim kemarin ya guys ya, yang mana Chelsea istilahnya apa ya, belanja grosiran lah musim kemarin, terus dia jual di musim ini guys. Kalau Chukwuemeka emang sebelumnya dia dipinjamkan ke Dortmund ya guys ya, tapi karena Dortmund mungkin sudah tertarik sekali dengan Chukwuemeka, jadi dia bakalan mencoba menebusnya sebesar 20 juta pound ya guys ya. Nah sedangkan Anselmino sendiri dia itu seorang center back, beda sama Chukwuemeka seorang winger. Anselmino ini bisa dibilang punya masa depan cerah ya, karena performanya di klub sebelumnya gue lupa apa, pokoknya dia main di Liga Argentina, dibeli Chelsea, lebih banyak menghabiskan waktu di musim kemarin itu di Chelsea muda ya guys ya, karena emang usianya masih sangat muda. Tapi bakalan kemungkinan sih ini bakalan kalau penampilannya bagus di Dortmund, dia bakalan ditebus Dortmund sih menurut gua. Gue juga gak terlalu tahu karena emang musim kemarin dia jarang main ya guys ya, si Anselmino ini di Chelsea ya guys. Kita patut nantikan Anselmino, Chukwuemeka hampir pasti guys. Chukwuemeka ini hampir pasti ke Dortmund ya, karena emang dia sudah tidak mendapatkan tempat lagi di Chelsea ya guys ya, karena emang di posisinya udah ada siapa tuh nama, Pedro Neto ya guys ya, Pedro Neto. Terus ada Cole Palmer juga. Udah susah kayak bersaing untuk 11 pertama musim ini ya guys ya, untuk pemain-pemain grosiran Chelsea kemarin ya guys ya. Oke, next. Oke, ini adalah Douglas Luiz ya guys ya. Douglas Luiz ini sebenarnya performanya di Aston Villa itu cukup menjanjikan ya guys ya, tapi dia memilih pindah ke Juventus, yang mana di sana ada siapa itu gelandang Italia tuh, gue lupa namanya, gue nggak terlalu ngikutin Juve. Dia kalah bersaing sama 3 gelandang Juventus guys ya. Oh iya, Locatelli ya guys ya, posisinya kan hampir sama dengan Locatelli guys, posisi nomor 6 gelandang bertahan. Jadi bisa dibilang musim kemarin itu Douglas Luiz ini banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan ya guys ya, penghangat bangku cadangan. Di Serie A 19 kali tanpa mencetak gol sama sekali guys. Di klub World Cup main sekali, Champions League main sekali, Italian Super Coppa main sekali ya guys ya. Kebanyakan dia masuk sebagai pemain pengganti guys, bukan menjadi seorang starting 11 ya guys ya. Dia kalah bersaing dengan Manuel Locatelli, Winston McKennie, satu lagi gue lupa siapa.
Oke, kita lihat aja. Gue jujur aja sebenarnya Nottingham Forest ini sejak dilatih oleh Nuno Espirito Santo itu bisa dibilang performanya gila sih. Seorang Chris Wood gelandang striker usia 34 tahun di Liga Inggris itu bisa kembali gacor di tangannya Espirito Santo, guys. Gua gak tahu kenapa gue berkaca dari beberapa striker umur di atas 30 ya guys ya. Striker bukan winger. Itu kan ibaratnya striker mediocre guys, bukan striker bintang yang bermain di klub besar ya. Chris Wood, Ashley Barnes yang udah usia 34 ke atas lah ya guys ya. Ricky Lambert, siapa lagi ya? Pokoknya 3 orang itu. Setahu gue baru Chris Wood yang gacor banget dari musim kemarin guys. Kemarin juga lawan Nottingham Forest yang menang kemarin, dia nyetak 2 gol. Lawan Brentford dia nyetak 2 gol kemarin pertandingan match day pertama. Patut dinantikan ini. Gua nanti malam kemungkinan bakalan nonton Chelsea juga kan. Nonton Chelsea. Gue bener-bener sebenarnya penasaran sama salah satu striker Chelsea yang baru ya. Joao Pedro sama Liam Delap, apakah bisa istilahnya bisa bikin pembeda lah nanti malam. Termasuk salah satunya yang gue pengen nonton tuh Nottingham Forest guys. Nottingham Forest musim ini beneran gue tidak boleh melewatkan pertandingannya guys. Nottingham Forest, Liverpool, 2 klub itu tidak boleh gue skip nontonnya. Next, oke, ini salah satu yang menurut gue sedikit meredupkan rumor Rasmus Højlund ke Milan ya guys ya. Victor Boniface yang mana salah satu striker andalannya Xabi Alonso di Leverkusen ya guys ya, ditebus Milan dengan opsi peminjaman dulu semusim 24 juta, option clause-nya dibeli nanti akhir musim. Ini gue nggak tahu ya apakah Milan sedesperate itu mencari seorang striker gitu loh. Menurut gue sih ini one season wonder loh guys. Menurut gue ini one season wonder. Victor Boniface ini bersinarnya cuma di tangan Xabi Alonso doang. Menurut gue kemarin nggak tahu sih apakah nanti di tangan Allegri dia bakalan gacor atau gimana. Menurut gue pikir beneran yang direkrut itu Rasmus Højlund kan. Rasmus Højlund tuh emang sudah diberitahu oleh Ruben Amorim bahwasanya si Rasmus ini menit bermainnya 0, jadi kemungkinan musim ini dia tidak akan mendapatkan tempat dan dipersilahkan untuk pergi. Nah tapi sebenarnya si Rasmus ini nggak mau pergi, dia tetap pengen stay dan bersaing bertiga sama Šeško dan Zirkzee. Cuma apakah sedesperate itu Milan untuk mencari seorang striker, padahal di sana masih ada Tammy Abraham kalau gua nggak salah ya. Tammy Abraham, oke, Alvaro Morata udah cabut ke Como. Siapa sih striker Milan guys? Gue bukan fans Milan. Pokoknya menurut gua ini pembelian desperate sih menurut gua ya. Victor Boniface ini seorang one season wonder menurut gua, tapi kita nggak tahu apakah Allegri bisa meracik skema dan membuat Victor Boniface ini sebagai bukan sebagai one season wonder ya guys ya. Kita lihat aja. Next, oke, salah satunya yang bikin gue kaget sebenarnya adalah Leon Bailey ya guys ya. Di Aston Villa dia bisa dibilang cukup menjadi tangan kanannya Unai Emery ya guys ya di sisi kiri. Sebenarnya Leon Bailey ini direkrut karena emang sebenarnya kan mereka ngincer Jadon Sancho ya guys ya. Tawaran sudah dikasih sekian M untuk Jadon Sancho, tapi Jadon Sancho-nya nolak. Gue nggak tahu alasannya apa. Bodoh sih menurut gue Jadon Sancho itu nggak mau pindah ke Roma, padahal jelas-jelas banget dia sudah tidak dapat tempat di MU ya guys ya.
Apakah dia masih menunggu Chelsea? Oh, tidak bisa karena di sana ada Pedro Neto. Ah, Oke, menurut gua Leon Bailey, gua nggak tahu sih keputusannya bagus atau tidak. Eh, Soalnya pelatih Roma sekarang bisa dibilang dark horse juga musim kemarin, Gasperini, yang membawa Atalanta juara Europa League. Satu lagi sebenarnya ada di gue membaca rumor bahwasanya Rasmus Højlund juga diincar oleh AS Roma. Gue lupa sumbernya dari mana. Karena emang Rasmus Højlund ini adalah strikernya si Gasperini waktu dia masih di Atalanta. Jadi kalau menurut gue, kalau emang iya Rasmus Højlund ke Roma, tapi nggak mungkin sih Rasmus Højlund ke Roma sih, karena di sana udah ada Evan Ferguson sih yang baru direkrut musim ini. Dan penampilannya cukup menjanjikan sih Evan Ferguson selama pramusim. Kita patut lihat aja gimana Roma ke depannya. Ngomongin masalah Roma ini, gue masih heran sama Jadon Sancho sih, soalnya apa mungkin masalah gaji lagi kali ya. Gaji Jadon Sancho itu lumayan gede di MU ya guys ya. Di Chelsea juga, Chelsea berani bayar mahal juga, berani bayar gede juga gajinya. Apakah Roma nggak mampu bayar gaji Jadon Sancho, kita nggak tahu ya guys ya. Makanya dia lebih memilih alternatif yang murah ya guys ya, itu Leon Bailey. Leon Bailey ini sendiri adalah mantan pemain Leverkusen kalau gue nggak salah. Leverkusen di pelatih sebelum Xabi Alonso ya. Jadi dia direkrut Aston Villa dan langsung menunjukkan kekuatannya gitu ya guys ya. Dia jadi ibaratnya juga jadi tangan kanan juga bareng Rashford, Asensio. Emang gue lupa strikernya siapa waktu itu ya. Oh, si Watkins ya guys ya, masih Watkins. Patut kita lihat gimana Leon Bailey di AS Roma nantinya. Oke, sekian dulu video transfer window hari ini. So see you on the next video guys. Bye bye.